Memasuki pembahasan mengenai teori dan model integrasi, kita akan membedah konsep yang sangat fundamental dalam dunia pemasaran modern, yaitu Integrated Marketing Communication, atau yang lebih kita kenal dengan istilah IMC. IMC merupakan sebuah pendekatan strategis yang dirancang khusus untuk menggabungkan berbagai bentuk komunikasi pemasaran, yang awalnya terpisah menjadi satu kesatuan pesan yang sangat konsisten dan terkoordinasi dengan baik. Ada 3 tujuan utama yang ingin dicapai melalui penerapan model IMC ini bagi sebuah organisasi. Pertama, untuk menyampaikan pesan yang benar-benar terpadu dan kohesif, sehingga audiens tidak menerima informasi yang tumpang tindih. Kedua, untuk meningkatkan efisiensi komunikasi dengan menghindari pemborosan sumber daya pada kanal yang tidak perlu. Terakhir, tujuan yang paling krusial adalah membangun citra merek yang kuat dan konsisten di benak audiens. Dengan penyelarasan ini, setiap interaksi yang dilakukan oleh konsumen dengan merek tersebut akan memberikan pengalaman yang sama, sehingga kepercayaan dan loyalitas terhadap brand dapat terbangun secara lebih solid dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Setelah memahami definisi IMC, sekarang mari kita telaah komponen utama yang membentuk kerangka kerja komunikasi pemasaran terintegrasi ini. Secara garis besar, terdapat 6 instrumen penting yang digunakan. Pertama, periklanan melalui media televisi, radio, maupun digital untuk membangun jangkauan luas. Kedua adalah hubungan masyarakat atau PR yang mengelola narasi melalui rilis pers guna membangun kredibilitas institusi. Ketiga, promosi penjualan seperti diskon dan voucher untuk memicu tindakan beli seketika. Keempat, pemasaran langsung melalui email atau WhatsApp marketing untuk pendekatan yang lebih personal kepada audiens. Kelima, kegiatan acara dan sponsor untuk menciptakan aktivasi merek melalui pengalaman langsung. Terakhir adalah media sosial dan pemasaran digital yang mencakup konten organik maupun berbayar. Sangat krusial untuk diingat bahwa kunci keberhasilan IMC terletak pada penyelarasan seluruh saluran tersebut. Setiap aktivitas komunikasi wajib membawa pesan yang selaras, baik dari sisi visual, nada bicara, maupun tujuan bisnis, agar tercipta persepsi merek yang utuh di benak konsumen. Memasuki pembahasan yang lebih mendalam, kita akan menelaah hubungan yang sangat erat antara brand image dan corporate identity. Penting bagi kita untuk membedakan keduanya, namun tetap melihat keterkaitannya yang tak terpisahkan, di mana brand image merupakan persepsi publik terhadap produk atau layanan, sedangkan corporate identity adalah cara perusahaan menampilkan diri secara visual, verbal, dan perilaku kepada seluruh pemangku kepentingan. Kedua elemen ini saling memengaruhi secara signifikan dalam ekosistem komunikasi organisasi. Identitas korporat yang kuat akan menciptakan kesan profesional, terpercaya, dan etis, yang pada akhirnya secara otomatis memperkuat citra merek dari produk atau jasa yang ditawarkan. Sebaliknya, jika identitas korporat dirasa lemah atau tidak konsisten, citra merek juga akan terkena dampak negatif, bahkan jika kualitas produk yang ditawarkan sebenarnya sudah sangat baik. Oleh karena itu, penyelarasan identitas perusahaan dengan janji-janji merek produk menjadi kunci utama dalam membangun fondasi kepercayaan yang kokoh dan berkelanjutan di mata seluruh audiens serta pemangku kepentingan dalam jangka panjang. Setelah memahami hubungan antara citra dan identitas, mari kita bedah elemen-elemen apa saja yang membentuk sebuah identitas korporat. Secara komprehensif, identitas ini dibangun melalui elemen visual seperti logo, pilihan warna, dan tipografi, serta elemen non-visual yang mencakup nilai dan budaya perusahaan, gaya komunikasi yang dianut, hingga kebijakan sosial dan lingkungan yang dijalankan. Sebagai contoh nyata, Bank Sentral Asia atau BCA tampil sebagai bank yang modern dan profesional melalui penggunaan warna biru yang tenang, layanan digital yang rapi, serta gaya komunikasi formal namun tetap terasa humanis bagi nasabahnya. Contoh lainnya adalah Telkom Indonesia yang secara konsisten menampilkan citra korporat sebagai penggerak utama transformasi digital nasional. Identitas yang kuat ini secara tidak langsung turut memperkuat kepercayaan publik terhadap merek-merek di bawah naungan mereka seperti IndiHome dan Telkomsel di ranah bisnis ke konsumen. Melalui integrasi seluruh elemen identitas ini, perusahaan dapat menciptakan karakter yang unik, konsisten, dan terpercaya di mata seluruh pemangku kepentingan. Sebagai kesimpulan dari bab ini, kita dapat menegaskan betapa krusialnya integrasi antara komunikasi pemasaran dan komunikasi korporat dalam membangun citra serta hubungan yang kuat dengan berbagai pemangku kepentingan. Meskipun keduanya memiliki perbedaan mendasar pada tujuan, audiens, serta kanal yang digunakan, keduanya wajib saling mendukung agar pesan yang disampaikan kepada publik tetap konsisten dan tidak saling bertentangan. Melalui pendekatan strategis seperti Integrated Marketing Communication atau IMC, organisasi mampu menggabungkan berbagai elemen komunikasi, mulai dari iklan, hubungan masyarakat, hingga media digital, ke dalam satu strategi terpadu yang efisien. Dengan penyelarasan yang tepat, identitas perusahaan dan citra merek dapat diperkuat secara bersamaan, sebagaimana
telah kita lihat pada berbagai studi kasus perusahaan besar di Indonesia. Pada akhirnya, integrasi komunikasi yang efektif tidak hanya berfungsi meningkatkan visibilitas produk di pasar, tetapi juga secara fundamental memperkuat kepercayaan serta kredibilitas publik terhadap organisasi secara menyeluruh dan berkelanjutan.